Aku akan bertahan semampuku. Seandainya aku kalah dan memilih untuk pergi, itu bukan karena aku tidak kuat lagi, tapi aku sadar bahwa menggenggam tangan yang tidak ingin digenggam, mengarahkan langkah yang tidak sejalan itu sangat melelahkan. Dalam hidup jangan takut jatuh dan salah. Setiap kesalahan yang pernah dilakukan adalah bagian dari proses pembentukan kepribadian. Jangan selalu menyesali semua kesalahan, tetapi sesalilah jika tidak bisa memperbaiki kesalahan. Belajarlah dari pengalaman dan bergurulah pada kenyataan. Hiduplah seperti air, tidak melawan, tapi mengalir mengikuti takdir. Tanggung jawab membuatmu dewasa, rasa sakit membuatmu kuat, pengalaman membuatmu berani, dan kesalahan membuatmu belajar. Lantas apa yang membuatmu takut? Di balik setiap keadaan selalu ada hikmah. Saya memang orang miskin, tapi bukan berarti saya miskin hati. Kekayaan bukan diukur dari harta, tapi dari kebaikan dan ketulusan. Meski sederhana, saya selalu berusaha menjadi orang yang berhati besar, yang tak pernah pelit memberi senyuman, membantu sesama, dan tetap bersyukur atas apa yang aku miliki. Karena sejatinya, kekayaan yang paling berharga adalah hati yang penuh kebaikan. Kalau sudah sama Mbah Wakil saya. Ampun, Pak. Rimbul dulu. Oh iya. Gimana? Pak, macet ini, Pak. Waduh. Jadi Pak Sigit yang pertama dulu ya, Pak. Tadi sempat dinyatakan oleh Mbak Nini tentang Nikol Duo, Das Merah, Mamun Siro, Pinter Ojo Minteri, dan sebagainya. Itu tanggapannya apa, Pak? Ya, itu sebuah pesan yang baik dan memang harus dilakukan oleh siapapun yang melanjutkan kepemimpinan di Kabupaten Sragen. Karena itu harus kita terima sebagai nasihat yang baik. Dan komitmen kami, saya dan Maroto, memang apa yang sudah baik di Ibu Yuni, Ibu Bupati sebelumnya, tidak sekedar dilanjutkan, tapi ditingkatkan menjadi lebih baik. Saya pikir tidak ada hal yang berbeda dari apa yang disampaikan oleh Ibu Yuni dengan harapan Ibu Yuni, Ibu Bupati sebelumnya dengan yang menjadi komitmen saya dan Pak, ada program sekian hari ke depan apa gitu? Ada? Misalnya kalau program kita tidak mendasarkan pada hari ya, tapi pada apa yang harus segera diselesaikan. Oh gitu. Tentu yang sudah kita berikan arahan saat ini adalah pembebasan PBB, pajak bumi bangunan untuk orang miskin, penyandang disabilitas. Betul, pernah disampaikan. Lalu yatim piatu dengan penghasilan tertentu dan pahlawan. Jadi, pahlawan ya, pahlawan. Keluarga pahlawan. Pahlawan dan keluarganya. Tentu kalau pahlawannya masih hidup, ya pahlawannya. Kalau pahlawannya pejuang masih tewas. Dia pejuang. Itu keluarganya. Itu akan dibebaskan pajaknya. Ya, pajak bumi dan bangunan. Tidak risau pengurangan pajak signifikan nanti, Pak? Tidak. Ya. Sebenarnya itu kan penghormatan kepada bagian dari bangsa kita yang memang harus diperjuangkan dengan cara melakukan afirmasi. Kan cara mensejahterakan itu bisa dengan dia diberikan program kegiatan tertentu, bisa dengan mengafirmasi. Nah, ini bagian dari mengafirmasi. Sudah ada pendataan, Mas? Sudah dihitung, dan bisa untuk dilaksanakan. Kira-kira berapa juta? Nanti datanya tanya kepada dinas terkait. Tentang program masyarakat miskin pun boleh mencicipi tidur di pendopo itu? Ya, ini kan sebenarnya semua yang bagian menjadi fasilitas saya nanti bisa masyarakat bawah, masyarakat siapapun siapapun bisa daftar untuk tinggal secara bergantian, termasuk wartawan bergantian di pendopo ini, termasuk nanti bisa juga masyarakat siapa yang ingin satu mobil dengan
Bupati juga bisa. Mas Ani daftar. Nanti didaftar dalam kaitannya dengan kunjungan-kunjungan tertentu. Ya. Jadi silakan nanti mendaftar, nanti dibuat List. dibuat teknikalitasnya. Sedikit terkait kegiatan retret di Magelang kepala daerah ini, anggapannya dan persiapan yang dilakukan apa Mas? Tentu kita harus sehat dulu, ya, sehat. Dan alhamdulillah general check-up-nya sehat semua, ya, sehat semua, bisa mengikuti nanti sampai tuntas. Itu aja yang disiapkan. Acaranya apa aja tuh? Pembekalan dari kementerian dan kepala-kepala lembaga terkait dengan tata pemerintahan dan isu-isu mutakhir yang menjadi concern dari pemerintah untuk bisa bersinergi dengan pusat dan daerah. Jadi outputnya apa Mas dari retreat itu? Yang diharapkan? Ya, tentu kita bisa bersinergi untuk bersinergi atas program pemerintah pusat yang harus disukseskan di daerah, terutama Asta Cita itu menjadi hal yang wajib harus kita sinergikan sehingga program presiden bisa berjalan dengan baik di daerah. Yang kedua tentu bersinergi dengan rekan-rekan kepala daerah di sekitarnya secara khusus dan secara umum yang lebih luas. Mas, karena pembangunan itu kan tidak bisa semata-mata mengandalkan pada kapasitas lokal, tapi juga pemerintah daerah sekitar. Pak, untuk pertama kali ngantor gimana sih Pak? Hari Senin ya Pak? Nanti dilihat ya. Gitu ya. Pertanyaanmu ditulis. Duker Pak. Tadi yang ditingkatkan itu contohnya apa saja? Yang ditingkatkan atau yang ditingkatkan lebih baik. Contohnya apa saja? Program-program apa saja? Yang dilanjutkan dan ditingkatkan lebih baik. Nanti tunggu loncengnya ya. Ada seperti kaitannya dengan pendidikan. Kemarin jumlahnya hanya sekian, kita ingin tingkatkan menjadi sekian. Tapi janji SMA di Masaran kalau kemiskinan harus dikurangi, jangan ditingkatkan. Iya dikurangi. Pak Ustadz Rahman mengatakan tentang Mas Sigit harus menerapkan meritokrasi sistem itu. Ya itu ide yang bagus. Memang birokrasi kan harus begitu. Sistem selama ini memang apa belum dilaksanakan? Itu menjadi nilai yang harus dijalankan kapan harus dijalankan dengan seperti itu. Oke, Pak, nanti Tinggal kenapa buatan? Nanti dilihat dulu. Oh, sementara di mana? Mana masih tidur di sana. Bingung banget, kamu masih tahu rumahku belum dilepon. ya kapan selupaan masih selupaan di sini. Kritik juga. Saya minta pendapat dari Pak. Tadi Mbak Yuni sempat mengatakan tentang falsafah tadi ya. Jas merah, mikul dhuwur, namun sira pinter aja minteri, sakti aja mateni. Menurut pendapat dari Pak Proto bagaimana? Itu hal yang bagaimana? Kalau saya sendiri sebagai wakil bupati, walaupun belum diucapkan sama bupati pendahulu saya atau Mbak Juni, Pak Insya Allah, itulah harapan saya pribadi, mungkin seluruh masyarakat di Kabupaten Sragen. Dengan era demokrasi ini, siapa yang tidak ingin untuk memajukan daerah, mensejahterakan masyarakat? Saya kira bukan Mbah Suroto sendiri, semua masyarakat Sragen, hanya kesempatan yang belum ada. Semasa ini adalah Sigit Suroto, Pak Insya Allah. Saya selaku wakil Bupati Sragen, mau tidak mau, harus meneruskan perjuangan pendahulu kita. Tapi di sisi lain manusiawi, otomatis manusia tidak ada yang sempurna. Itulah mengisi kekurangan-kekurangan pendahulu-pendahulu kita itu untuk tujuan tidak lain dan bukan adalah membangun manusia seutuhnya. Dan dalam hal ini adalah momen periode ini adalah mensejahterakan masyarakat dengan linier kebijakan-kebijakan Presiden Pak Prabowo Subianto. Saya kira itu. Oke. Pak, ada program 100 hari ke depan mungkin? Nah, 100 hari ke depan itu
itu ranahnya bupati. Saya wakil bupati ya tinggal derek. Jangan sampai nanti kita mendahului. Kita belajar sudah berpuluh-puluh tahun. Kita orang yang tahu sendiri. Kalau dari diskusi dengan bupati dan dengan eksekutif, Pak, apa jangka pendek yang segera dituntaskan, Pak? Ya target nomor 1 adalah ya pengentasan kemiskinan dalam arti luas. Kalau sudah kita bersama Mbak Yuni mencanangkan tumis, itu adalah benar-benar keberanian kita untuk mengasesmen di tiap desa itu perlu sekali. Kenyataan apa? Penjenengan sekalian yang selalu mengawal pembangunan di Sragen tahu persis. Asesmen itu benar-benar ya berhasil. Ternyata saudara kita yang mungkin masih pegawai negeri, pensiunan, TNI, Polri yang kaya ada di situ. Tidak kalah pentingnya yang mati saja masih dihidupkan. Itu perlu sekali asesmen itu. Well, itu kenyataan yang ada. Maka daripada itu tugas yang tidak enteng. Mau tidak mau yang sudah dibangun Mbak Zuni Surata lah ya gitu. Intinya itu harus kita perjuangkan. Selain kemiskinan, Pak, gimana? Selain kemiskinan ada lagi? Ya meneruskan pembangunan infrastruktur yang masih kurang, pendidikan yang harus. Oke. Saya Agus Fakhur Rahman, alamat saya di Kuwongsari, Sragen. Saya kebetulan kemarin ketua tim sukses pemenangan Sigit dan Sutopo itu. Untuk inaugurasi besok saya ucapkan selamat berjuang, moga-moga sukses. Sragen itu milik kita bersama, berikan yang terbaik kepadanya. Jangan buat malu Sragen, jangan buat malu Indonesia. Sudah banyak hal yang mencoreng Indonesia. Moga-moga Sragen itu bisa menjadi mercusuar seperti yang dulu pernah kita lakukan, menjadi juara dunia Asia Pasifik di hal pelayanan publik. Saya kira demikian. Selamat berjuang, sukses selalu, terus semangat, jaga sehat, selamat dan sukses selalu. Amin.